Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Kaifa antum wa Ramadan? Nas'al ta'ala at-taufiq wal i'anah 'ala siyam wal qiyam wa jami' salihatil a'mal wa taqabbalallahu minna wa minkum jami'a salihatil a'mal. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita terutama di bulan yang penuh dengan barokah, dengan kebaikan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kesempatan emas ini mari kita gunakan bersama-sama untuk betul-betul meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan thalabi al-ilmi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pertolongan dalam beribadah kepadanya sampai akhir Ramadan dan juga sampai akhir hayat kita nanti. Kita akan lanjutkan kajian I'tiqad Abi Thawr Ibrahim bin Khalid Al-Kalbi Al-Faqih rahimallahu ta'ala. Meskipun sekali lagi isinya tidak jauh, ya, tidak beda atau alias sama ya dengan pembahasan-pembahasan yang sebelum-sebelumnya, karena memang inilah ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah, kesepakatan mereka dalam masalah al-aqidah. Meskipun dengan redaksi yang berbeda, namun intinya sama. Sebagaimana kata Imam Abu Mudhaffar As-Sam'ani rahimahullah ta'ala, wa mimma yadullu ala anna alal hadith hum alal haqqi annaka law tala'ta jami'a kutubim al-musannafa ma'a ikhtilafi buldanihim wa azmanihim lawajadtaha ala watiratin wahidah atau kama qala rahimallah. Kata Imam Abu Mudhaffar As-Sam'ani Asy-Syafi'i rahimallah, di antara yang menunjukkan bahwasanya ahlul hadis, ahlus sunnah di atas kebenaran, yaitu kalau Anda meneliti kitab-kitab mereka dalam masalah akidah, meskipun berbeda tempat tinggal mereka, zaman mereka, engkau mendapati kitab-kitab akidah mereka di atas satu kesatuan, di atas satu metode. Ya, sekali lagi kita
mempelajari, kalau istilahnya serial akidah salaf ini untuk lebih memantapkan akidah kita. Ya, maka sangat disayangkan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, semoga Allah memberikan kepada kita as-sabat. Jangan sampai setelah keluar dari Al-Kautsar pindah akidah, pindah manhaj. Na'udzubillah min dzalik. Padahal ini yang sudah kita tanamkan berulang-ulang kali tentang pembahasan al-aqidah, dari satu akidah salaf kepada akidah ulama salaf yang lainnya. Ini tujuannya salah satunya untuk mengokohkan langkah kita di atas akidah as-salaf. Di antara kiat menggapai istiqomah di atas akidah salaf dengan istimrar, terus-menerus belajar akidah salafus saleh. Di antaranya yang dicantumkan oleh Imam Al-Lalikai dalam kitab beliau Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Meskipun sekali lagi tidak beda dengan akidahnya Sufyan Ats-Tsauri, akidahnya Imam Al-Bukhari, akidahnya Imam Al-Humaidi, Sufyan bin Uyainah, Imam Al-Auza'i. Sekali lagi mereka di atas satu al-aqidah. Kemudian juga ini untuk terutama bagi para al-mudarisin, ini juga ada ibrah, ada pelajaran yang berharga, yaitu kita tahu banyak referensi, terutama bagi ad-da'i, al-ustadz, al-mudarisin, harus terus murajaah. Jangan terpaku dengan yang sudah-sudah. Ini sudah 10 tahun anak ngajar, nggak usah murajaah lagi. Na'udzubillah min dzalik. Ulama saja, masyayikh saja, meskipun mereka puluhan tahun ngajar, terkadang terus mereka murajaah. Mungkin anak pernah cerita di sini atau tempat lain. Dulu pernah Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, sekarang menjadi pengajar di Masjid Nabawi, di Masjid Quba, dan juga imam serta khotib Masjid Quba di kota Madinah. Beliau pernah dulu ngajar daurah di Jawa Timur. Beliau pernah suatu saat pesan kepada anak untuk menjaga ujian anak-anak muqabalah ke Madinah. Beliau minta izin tidak ikut menjaga dengan kata-kata beliau yang sangat menempel dalam benak anak. Kata beliau, anak mau murojaah dulu untuk persiapan ngajar nanti sore. Ini sudah sekali Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Beliau masih murojaah, persiapan ngajar. Kalau kita sok na'udzubillah min dzalik, manahu. Sekali lagi para masyayikh saja sebelum ngajar murojaah. Di antaranya tadi memperbanyak referensi. Karena kita harus betul-betul juga jaga niat. Kita ngajar itu betul-betul totalitas. Untuk ilmu, dan ini manfaatnya untuk kita sampai di akhirat. Ilmun yuntafa'u bih, yang akan terus mengalir pahalanya kepada kita, ilmu yang bermanfaat. Dan itu diperoleh dengan terus murojaah. Meskipun sekali lagi materi ini sudah puluhan tahun kita ngajar, tetap murojaah. Tambah mungkin referensi. Kita wajib meyakini wa ma utitum minal ilmi illa qalilah. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Meskipun puluhan tahun antum ngajar, tetap wa ma utitum minal ilmi illa qalilah. Ini menjadi cambuk bagi kita untuk menambah referensi. Seperti di sini kita sudah lewati beberapa akidah ulama salaf. Masih banyak yang belum kita pelajari. Di antara yang akan kita sampaikan di sini akidahnya Abi Thawr. Meskipun tidak seviral akidahnya Imam Ahmad, namun tetap ini sebagai referensi dari akidah ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini salah satu mungkin pelajaran yang bisa dipetik dari diulang-ulanginya kajian, meskipun judulnya sama, akidah salaf atau serial akidah salaf, silsilah akidah salaf. Namun tadi paling tidak untuk lebih memperbanyak referensi bagi kita, dan kita juga harus tahu diri, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan sekaligus jangan sampai atasaddur
qabla ta'ahul. Jangan sampai kita sudah berani tampil sebelum kita menguasai ilmu yang kita akan sampaikan. Harus betul-betul banyak bercermin. Baik, ini sekedar muqaddimah, sekedar wa dzakir fa inna dzikra tanfa'u al-mu'minin. Baik, kita mulai dulu dengan membaca sedikit biografi dari Imam Abi Thawr, ya. Imam Abi Thawr, ya, kalau mungkin antum bisa merujuk ke kitab Syiar Alamin Nubala jilid ke-12 halaman 72 dan seterusnya. Ada biografi agak singkat, ya, tidak terlalu panjang, dari Imam Az-Zahabi rahimahullah tentang Imam Abi Thawr rahimahullah ta'ala. Nama lengkap beliau seperti yang tadi disantumkan, I'tiqad Abi Thawr, kunyah beliau Ibrahim bin Khalid Al-Kalbi Al-Faqih rahimahullah. Kata Imam Zahabi, dijuluki sebagai Al-Imam, Al-Hafidh, ya, Al-Hujjah, Al-Mujtahid. Ya, sekali lagi ini gelar yang diberikan kepada Abu Thawr Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan muftil Irak. Beliau adalah muftinya penduduk negeri Irak. Kemudian kata beliau ulida fi hududi sana sab'in wa mi'ah. Beliau lahir kurang lebih tahun 170 Hijriah. Tahun 170 Hijriah. Ini kurang lebih ya sezaman atau seangkatan dengan Imam Ahli Sunnati wal Jamaah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Ya, lahirnya, wafatnya juga kurang lebih sama dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad lahir tahun 164 Hijriah. Imam Syafi'i 150. Imam Ahmad 164 Hijriah. Wafatnya juga ya tidak terlalu jauh dengan Imam Abi Thawr. Nanti akan kita sampaikan. Kemudian di antara guru-guru Imam Abi Thawr, yang pertama di antaranya Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah. Kemudian Waqi' bin Jarrah. Ini kita sebutkan yang paling masyhur-masyhur saja di tengah kita. Waqi' bin Jarrah. Dan dua-duanya sama dengan Imam Syafi'i, gurunya Imam Syafi'i juga. Kemudian yang ketiga, yang ini juga masyhur, gurunya Abi Thawr, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sufyan bin Uyainah, Waqi' bin Jarrah, kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah ta'ala. Dari guru-gurunya saja kita tahu bagaimana kedudukan Abi Thawr. Kemudian di antara murid-murid beliau, dan ini juga sekaligus menunjukkan bagaimana kualitas kedudukan dari Imam Abi Thawr. Mungkin sebagian ya kita tidak masyhur nama ini. Imam Abu Thawr, ya. Tapi kalau yang berkecimpung dalam fikih muqaranah, fikih perbandingan mazhab, itu akan banyak melewati mazhabnya Abi Thawr. Jadi mazhab dalam fikih bukan hanya Syafi'i, Ahmad, ya, Malik dan Abu Hanifah, banyak Ishaq bin Rahawi, Abi Thawr dan seterusnya. Ya, namun sekali lagi Imam Abu Thawr, sebagaimana kata Imam Az-Zahabi tadi, ya, seorang al-mujtahid. Kemudian yang kita sampaikan tadi, di antara murid-murid Imam Abu Thawr, Abu Dawud, penulis kitab Sunan Abi Dawud. Demikian pula dengan Imam Ibnu Majah. Demikian pula dengan Imam Muslim. Ya, di antara penulis kitab-kitab Indo Hadis Ahlussunnah itu murid-muridnya Imam Abi Thawr.
Sekali lagi sudah kita ketahui dari guru dan murid beliau menunjukkan bagaimana kualitas beliau. Ini hukum secara al-ghalib, ya. Meskipun likulli qaidatin istisna, setiap kaidah terkadang ada apa? Pengecualiannya. Terkadang ada yang luar biasa, gurunya ulama-ulama besar, ya, muridnya juga demikian. Namun terakhir dia menyimpang, ya. Dan ini sekali lagi di luar kaidah secara umum tadi. Maka sudah kita sampaikan tidak cukup hanya melihat kepada siapa gurunya, siapa muridnya, ya, apalagi di zaman yang penuh fitnah ini luar biasa, banyak dai-dai ustadz-ustadz yang dulunya tegar di atas akidah manhaj salaf berguguran, ya, dalam artian menyimpang dari akidah salaf ahlussunnah wal jamaah. Meskipun gurunya baik, muridnya juga baik, dianya yang berubah. Na'udzubillahi min dzalik. Nas'alullah ta'ala as-sabat 'alal haqqi hatal mamat. Kemudian di antara pujian ulama terhadap Abu Thawr yaitu ucapan Imam Ahmad yang seangkatan, ya, sezaman dengan beliau, ya. Imam Ahmad mengatakan a'rifuhu bis sunnah mundu khamsina sanah. Aku mengenal Abu Thawr dengan sunnah. Artinya beliau dilihat, diperhatikan oleh Imam Ahmad di atas sunnah Rasulullah SAW, di atas akidah salaf, di atas akidah sunnah. Ya, bukan setahun 2 tahun beliau perhatikan, namun khamsina sanah, 50 tahun. Ya, sedangkan usianya Abu Thawr kurang lebih 70 tahun. Artinya betul-betul Imam Ahmad sebagai saksi hidup akidah keilmuan manhajnya Abi Thawr rahimahullah ta'ala. Kemudian kata beliau, kata Imam Ahmad lagi, wa huwa indi fi mislahi Sufyan ats-Tsauri. Dan aku, kata Imam Ahmad, berpendapat Abu Thawr ini sederajat atau yang mengikuti jejaknya Sufyan ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Dan ucapan ini, ya, mungkin antum yang pernah ikut kajian kita akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kalau anda tanya ke antum semuanya, sempat mengikuti kajian kita akidah Imam Syafi'i atau enggak? Hah? Sempat mengikuti enggak? Kajian hari Rabu dulu. Hah? Masih ingat? Ikut enggak? Mengikuti enggak? Hah? Kadang iya. Baik. Ya, itu sempat disebutkan di antara ulama-ulama mazhab Syafi'i yang tegar di atas akidah salaf itu Imam Abi Thawr. Terserah siapa saja yang ikut kajian itu atau enggak, tolong sebutkan 10 nama ulama, ya, dari mazhab Syafi'i, terutama yang kita kaji waktu itu, yang kita sebutkan nama-namanya. Dan kalau ada kitab akidah beliau, tolong disebutkan. Karena ulang lagi pertanyaannya, sebutkan 10. Ya, yang kita kaji itu kurang lebih ada 20-an. Ini ana minta separuhnya saja kurang lebih. 10 ulama mazhab Syafi'i yang di atas akidah salaf. Ya, tolong sebutkan nama mereka. Kalau ada kitab akidah mereka, tolong sebutkan. Baik, anak kurangi 8 saja sudah. Ya, mungkin puasaan perlu dikasih bonus nih. Baik, 8 ulama mazhab Syafi'i, terutama yang kita sempat kaji dalam pembahasan akidah Imam Syafi'i oleh Syekh Al-Watar hafizallahu ta'ala. Ada yang mau jawab? Tidak ada sama sekali, tafadhal. Ya.
Imam Humaydi kitabnya Ushul Sunnah. Nah, Al-Imam Al-Muzani kitabnya Syarh Sunnah. Yang ketiga, Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi. Ini kita nggak sebut waktu itu, kalau nggak salah, tidak ada penyebutan itu. Saya labas. Yang keempat, Imam Marwazi. Nah, kitabnya. Nah, tinggal dihilangkannya ya usulnya, jadi apa? As-Sunnah. Baik, yang kelima, Ibnu Khuzaimah, kitab Tauhid. Nah, yang keenam, Imam Ad-Daruqutni, kitabnya tipis waktu itu kita bawa kan, As-Sifat. Baik, yang ketujuh, Abul Mudzaffar As-Sam'ani. Yang ke-8, ini ada disebut. Nah, Abi Thawr. Ya, masih banyak yang lain. Ya, ini cuma 8. Ya, sekali lagi nanti di murajaah lagi kitab Akidah Imam Syafi'i oleh Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar. Ya, atau juga dalam, kalau tidak salah, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad dalam kitab beliau Ta'liq ala Syarh Sunnah Imam Al-Muzani sudah sebutkan beberapa ya kitab-kitab akidah dan ulama-ulama mazhab Syafi'i. Ya, raji'u. Taib, jazakumullah khair. Taib, hadiahnya tolong catat ya. Taib, barakallahu fiikum. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Itu diantara ucapan ulama tentang Abu Thawr, ya, cukup ucapan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kemudian yang terakhir, beliau meninggal tahun 240 Hijriah. 240 Hijriah. Jadi sekali lagi usia beliau ketika meninggal berapa tahun? 70 tahun. Nah, Imam Ahmad rahimahullah tidak jauh dari ya Abu Thawr. Ya, tadi Imam Ahmad lahir tahun 100 berapa? 64 Hijriah. Ya, meninggal tahun berapa Imam Ahmad? 246 Hijriah atau 3 Hijriah? Coba lihat, kalau tidak salah 243 Hijriah. Tidak jauh dengan Imam Abi Thawr rahimahullah ta'ala. Ya, wafatnya lebih dulu Abu Thawr, ya, lahirnya lebih dahulu Imam Ahmad rahimahullah. Namun intinya kurang lebih seangkatan dengan Imam Ahmad rahimahullah. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini akidah Imam Abi Thawr, ya, sangat singkat, hanya ada 4 poin intinya. Ya, yang pertama berkaitan dengan al-iman, yang kedua berkaitan dengan iman kepada takdir, yang ketiga berkaitan dengan Al-Quran kalamullah bukan makhluk, dan berkaitan dengan ya ahlut tauhid tidak kekal di dalam api neraka kalaupun di azab di neraka karena dosanya. Baik, kita baca dari awal. Qala al-Imam Al-Lalikai rahimallah, akhbarana Muhammad ibnu Rizqillah, qala akhbarana Ahmad bin Hamdan, qala haddatsana Abul Hasan Idris ibn Abdul Karim, qala arsala rajulun min ahli Khurasan ila Abi Thawr. Ada seseorang mengirim surat dari Khurasan, dekat Afghanistan, Iran sana, kepada Abi Thawr Ibrahim bin Khalid bi kitabin yas'alu. Ini pernah kita sampaikan, ada faedah berharga kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala ketika mensarah Syarh Sunnah Imam Muzani. Banyak kitab para ulama itu ditulis dengan sebab as-su'al wal jawab. Ya, di antaranya apa kitab Syarh Sunnah Imam Al-Muzani, Aqidah Wasithiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Aqidah Al-Hamawiyah dan seterusnya. Itu semuanya sebabnya soal. Ya.
kata Syekh Abdul Razak dan juga para ulama, ini menunjukkan bahwasanya seorang yang mau bertanya harus ada keikhlasan dulu dalam hatinya. Ya, karena keikhlasan ini yu'athir dalam as-su'al wal jawab tersebut. Ya, bagaimana manfaat pertanyaan ini sudah lebih dari 1000 tahun yang lalu masih bermanfaat. Ya, enggak semua pertanyaan seperti ini dibarakahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mengambil faedah dari kitab Syarh Sunnah Imam Muzani tadi karena ada soal. Ya, kita belajar akidah wasithiyah. Itu sekali lagi barakah dari Allah yang diberikan kepada sa'il yang bertanya kepada Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan juga para ulama-ulama tersebut. Ini ada faedah yang berharga kata beliau, dalam pertanyaan harus betul-betul koreksi niat. Untuk apa bertanya? Ya, karena pertanyaan itu banyak macamnya. Ada pertanyaan yang mamnu, yang tercela. Ya, pertanyaan yang tanatu, yang berlebih-lebihan. Ada pertanyaan yang sekedar untuk menampilkan dirinya ya yang luar biasa. Naudzubillah min dzalik. Ya, maka innamal a'malu binniyat. Kemudian tadi setelah ikhlas, ya, pertanyaannya itu harus dipikir bermanfaat ataukah tidak. Ya, betul-betul yanfa au yadur misalnya. Paham toh? Ya, sekali lagi ini salah satu yang menjadikan pertanyaan ini dibarakahi oleh Allah Subhanahu wa taala hingga manfaatnya itu sampai kepada kita detik ini dan mungkin sampai hari kiamat. Ya, pertanyaan yang diajukan oleh ahli Khurasan kepada Imam Abi Thawr. Ya, manfaatnya bukan untuk yang bertanya pada waktu itu saja, namun sampai detik ini. Ini luar biasa. Ya, sekali lagi pertanyaan itu bisa bermanfaat dengan niat yang ikhlas dan dengan apa? Tadi dipikirkan kemanfaatannya. Kata perawi di sini, arsala rajulun min ahli Khurasan ila Abi Thawr Ibrahim bin Khalid bi kitabin yas'alu anil iman. Ini pembahasan yang pertama. Penduduk Khurasan tadi atau seseorang dari Khurasan tadi bertanya kepada beliau tentang definisi al-iman. Ma huwa? Apa itu al-iman? Baik. Sudah kita lewati beberapa kitab akidah yang juga membahas masalah al-iman. Di antaranya akidah Imam Bukhari, akidah Sufyan Ats-Tsauri. Tanpa nyontek ya. Apalagi Ramadan ya. Tolong sebutkan ucapan Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Bukhari tentang al-iman. Ada yang masih ingat? Tafadhal. Ucapan siapa itu? Ucapan siapa? Imam Bukhari dulu. Nah, baik, Imam Bukhari dulu. Baik, Ustaz Sawari. Baik, ahsan, jazakallahu barakallahu fiik. Baik, ini sudah kita lewati ya beberapa akidah ulama salaf yang intinya sama ya dengan pembahasan yang sudah kita lewati. Anil iman ma huwa, ya. Beliau ditanya apa itu al-iman. Wa yazidu wa yanqus, apakah bisa bertambah, bisa berkurang? Apakah iman hanyalah qaulun au qaulun wa amalun au qaulun wa tasdiqun wa amalun? Ya, maka fa'ajabahu. Imam Abi Thawr menjawab, innahu ay innal iman at-tasdiqu bil qalbi
Iman adalah membenarkan dengan hati. Wal iqraru bil lisani. Ya, mengikrarkan dengan lisan. Wa amalu al jawarih. Perbuatan anggota badan. Ini sekedar murojaah lagi. Tolong sebutkan ya, satu ayat, satu hadis yang berkaitan dengan definisi iman. Sebetulnya kalau mau lebih tepatnya, tadi sudah disebutkan. Antum ngapain jauh-jauh? Mikirkan ayat apa? Tadi disebutkan, Imam Bukhari berkata apa? Anna dina qaulun wa amalun wa dzalika liqauli ta'ala wa ma umiru. Imam Bukhari lebih pintar dalam berdalil, cukup pakai ayat itu. Cuma kadang ya mungkin udzur lah antum puasa. Cuma kalau mau tadi singkat sudah ada dalilnya dari Imam Bukhari. Surat Al-Bayyinah ayat keberapa tadi itu? 5 ya, atau kelima. Nah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Ya, bahwasanya ad-din adalah ucapan dan perbuatan, iman adalah ucapan dan perbuatan. Dalam ayat itu sudah ada wa yuqimus shalah wa yutu az-zakah. Ya. Dan di dalam salat ada ucapan, ada perbuatan. Hunafa at-tauhid itu juga apa? I'tiqad bil qalb. Itu sudah sempurna. Qaulun wa amrun wa i'tiqad. Ya, ditambah lagi dengan hadis tadi syu'abul al-iman. Ini sekali lagi kalau antum mau mencantumkan dalilnya atau dalil tentang definisi ini tadi ya, surat Al-Bayyinah dan hadis syu'abu al-iman. Kemudian al-iman yazid wa yanqus. Ya, iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Kalau dalil bertambah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Surat Al-Anfal ayat yang kedua. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Dan jika dibayakan ayat-ayat Allah bertambahlah iman mereka. Dan kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Dan kata ulama salaf, kalau nggak salah, kata Fudail bin Iyad, bahwasanya setiap yang bisa menerima tambahan, maka dia bisa menerima apa? Pengurangan. Artinya setiap dalil tentang ziyadatul iman, itu juga sebagai dalil tentang berkurangnya apa? Keimanan. Ya, meskipun ada sebagian ulama yang memakai dalil secara lebih khusus lagi, dalil tentang apa? Ya, perempuan nakisatu aklin wa dinin. Ya, sebagian ulama mengatakan ini juga dalil iman itu bisa berkurang. Ya, dalil secara khusus perempuan itu kata Rasulullah SAW berkurang apa? Akal dan juga ad-din agamanya. Terutama pada waktu haid. Nah, ala kullin ini ijma' salaf. Kalau sudah pernah kita ringkas dari ucapan Syekh Hamad Al-Ansari, kata beliau, al-iman khamsu nuna. Tayyib bareng-bareng. Biar enggak ngantuk. Al-iman khamsu nunat. Sebutkan. I'tiqadun bil janani. Wa qaulun bil lisani. Wa amalun bil arkani. Yazidu bi ta'atir rahmani wa yanqusu bi ta'atis syaitani. Baik, jazakumullah khair. Sekarang pertanyaannya untuk kelas 12 ya. Sebutkan 4 kelompok sesat
dalam definisi iman dan sekaligus ucapan mereka tentang iman. Bayangkan soal kelas 12 dulu. Sebutkan 4 kelompok sesat dan ucapan mereka tentang al-iman. Jadi kalau mau dicatat 4 kelompok sesat dalam babul iman. Dan ini salah satu sebab mengapa ulama salaf sangat amat getol membahas definisi iman dalam kitab-kitab akidah, di antaranya untuk membantah kelompok-kelompok ini. Siapa mereka? Yang pertama, yang paling ekstrim, kelompok Al-Jahmiyah. Kelompok Al-Jahmiyah mengatakan iman hanyalah al-ma'rifah. Man arafallah fahuwa mu'minun indal Jahmiyah. Kata kelompok Jahmiyah, barang siapa yang mengenal Allah, maka dia mukmin. Dan sudah pernah kita sampaikan juga bantahan ulama, ya, kalau dikatakan orang yang mengenal Allah mukmin, maka konsekuensinya iblis berarti apa? Mukmin. Karena iblis mengenal Allah. Fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Iblis pernah bersumpah dengan sifat Allah, dengan kemuliaan-Mu ya Allah, aku akan menyesatkan mereka dari jalan. Iblis mengenal Allah. Apakah berarti iblis mukmin? Ya, ini sekali lagi definisi yang sangat amat sesat, menyesatkan. Definisi dari kelompok Al-Jahmiyah. Al-Karramiyah hanya sekedar qaulun, ucapan. Maka apa jawaban untuk membantah mereka? Iya, sama dengan tadi. Seandainya iman hanyalah ucapan saja, orang munafik berarti mukmin, ya. Karena Allah mengatakan mereka ini juga mengucapkan kalimat syahadat. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Mereka bersaksi, ya, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Allah menafikan iman dari mereka. Sebagaimana juga dalam surat Al-Baqarah ayat yang awal-awal itu, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Allah nafikan mereka dari al-iman meskipun mereka mengucapkan al-iman, karena tidak ada keyakinan dalam hati mereka dan juga tidak ada al-amal yang sesuai dengan hati mereka. Yang ketiga, kelompok Al-Asy'ariyah yang mengatakan iman hanyalah at-tasdiq, membenarkan saja. Kata para ulama sama dengan bantahan tadi. Ya, tentunya ini bantah setelah dibawakan ayat hadis. Ya, ini diantara metode membantah. Ya, pertama bantah dengan ayat dengan hadis dulu. Ya, kemudian bantah lewat ini konsekuensi kelaziman-kelaziman dari ucapan mereka. Dalil secara al-aql, artinya membantah dengan naql wal aql. Kalau kalian mengatakan iman hanya sekedar at-tasdiq, maka konsekuensinya Abu Thalib, pamannya Rasul, juga mukmin. Karena Abu Thalib membenarkan Nabi Muhammad itu membawa ajaran yang hak. Sebagaimana kata Abu Thalib, laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Sungguh aku meyakini, laqad alimtu. Ya, aku mengetahui, aku meyakini bahwasanya agama Nabi Muhammad sebaik agama manusia. Ini Abu Thalib yakin dengan kebenaran al-Islam. Laulal malamatu au hidaru masabbatin lawajatani samhan bidaka mubina. Seandainya aku tidak takut caci makian, bulian, maka intinya engkau akan mendapatiku sudah masuk al-Islam. Namun sekali lagi tidak cukup hanyalah at-tasdiq. Makanya iman sebagaimana kata Rasul tadi,
Dalam hadis syu'abul iman, iman bid'un wa sab'una syu'bah, fa'alaha qaul, harus ada ucapan, harus ada i'tiqad, harus ada al-amal. Baik, kemudian yang keempat di antara kelompok sesat dalam babul iman yaitu kelompok murji'atul fuqaha. Murji'atul fuqaha yang mengatakan ucapan dan keyakinan. 4 kelompok tadi itu semuanya masuk dalam kategori murji'ah. Ya. Kenapa dinamakan semuanya murji'ah? Karena mereka mengeluarkan amal dari al-iman. Intinya tadi, mengeluarkan amal dari iman dinamakan murji'ah. Namun ada level-levelnya. Bukan hanya sambal saja, ada levelnya. Kesesatan juga ada apa? Levelnya. Level yang paling parah tadi, murji'ah jahmiyah. Kemudian murji'ah al-karramiyah asy'ariyah. Kemudian murji'atu al-fuqaha. Taib ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Adapun dalam pembahasan iman yazid wa yanqus, ini perlu ditekankan, kelompok yang sesat adalah kelompok al-khawarij, al-murji'ah, dan juga al-mu'tazilah. Ini dalam bab apa? Iman yazid wa yanqus. Mereka tidak meyakini iman yazid wa yanqus. Kelompok siapa? Khawarij, mu'tazilah, dan apa? Murji'ah. Tapi bedanya murji'ah dan khawarij serta mu'tazilah, kalau khawarij mu'tazilah dalam definisi iman sama dengan ahlussunnah. Jangan keliru. Kalau dalam definisi iman, khawarij mu'tazilah definisinya sama dengan ahlussunnah. Iman adalah keyakinan, ucapan, dan apa? Perbuatan. Tapi mereka nggak mengatakan iman yazid wa yanqus. Ini kesesatan 3 kelompok ini. Al-khawarij, al-mu'tazilah, dan apa? Al-murji'ah. Mereka kelompok yang 3 ini mengatakan al-iman la yataba'at. Mereka mengatakan iman tidak bercabang atau alias tidak bertambah, tidak apa? Berkurang. Meskipun nanti hasilnya berbeda ketika membahas pelaku dosa besar. Jadi kesesatan ini beraneka ragam mazhabnya dan juga kelazimannya. Kelompok khawarij mu'tazilah mengatakan iman tidak bercabang. Ini kalau membantah gampang saja. Ya, pakai hadis su'abul apa? Al-iman. Demikian pula kalau mengatakan iman la yazid wa la yanqus, ini sebetulnya menyelisih fitrah mereka. Ini dalam diri manusia sudah merasakan iman itu naik apa? Turun. Seperti sekarang ini secara umum, dikala bulan suci Ramadan, kebanyakan manusia imannya naik atau turun? Al-ghalib. Naik. Ini secara apa? Asyur. Ya. Fitrah manusia. Ini sudah ya paten. Bahwasanya iman itu yazid wa yanqus. Kadang semangat ibadah, kadang tidak. Ini adalah apa? Ya, tanda yazid wa yanqus. Intinya kelompok khawarij dan mu'tazilah, mereka mengatakan iman tidak bercabang, iman tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Murji'ah juga sama mengatakan demikian. Cuma nanti bedanya pada pelaku dosa besar. Kalau khawarij, kesimpulannya pelaku dosa besar kafir. Karena iman satu kesatuan, hilang satu, hilang semua. Paham? Tapi Murji'ah mengatakan iman satu kesatuan. Ya, satu perbuatan maksiat, 2 enggak pengaruh sama sekali. Tetap imannya apa? Sempurna. Meskipun apa? Dalam masalah cabang keimanan, sama-sama tidak meyakini iman bisa bertambah, bisa berkurang. Namun kesimpulannya nanti berbeda ketika pelaku dosa besar. Paham dong? Baik, sekali lagi. Dalam pembahasan yazid wa yanqus,
itu ada 3 kelompok sesat, Khawarij, Al-Mu'tazilah dan apa? Al-Murji'ah. Paham tuh? Kita tambahkan poin yang kedua. Wasa'alahu anil qadariyati. Imam Abu Thawr ditanya lagi tentang kelompok Al-Qadariyah. Manhum, siapa mereka? Ini sekali lagi penanya luar biasa pertanyaannya. Dan sekali lagi ini wallahu a'lam menunjukkan akan keikhlasan as-sa'il. Ya, hingga sekali lagi pertanyaannya sampai detik ini masih bermanfaat. Ya. Wasalahu anil qadariyah. Penanya bertanya kepada Abi Thawr tentang Al-Qadariyah. Manhum, siapa mereka? Maka Abu Thawr menjawab, Innal qadariyata man qala innallaha lam yakhluq af'alal ibad. Kelompok Qadariyah adalah kelompok yang mengatakan Allah tidak menciptakan perbuatan hamba-hambanya. Wa innal ma'asiyah lam yuqaddirhallah 'alal ibad. Dan bahwasanya perbuatan maksiat tidak Allah takdirkan kepada hamba-hambanya. Walam yakhluqha, dan tidak diciptakan oleh Allah. Fahaula'i qadariyatun. Ini sekali lagi definisi kelompok Al-Qadariyah. Cuma ini yang moderat. Kalau tidak salah sudah pernah kita sampaikan. Kelompok Al-Qadariyah ada 2 sekte secara global. Yang pertama Al-Qadariyah Al-Ghulat, kelompok Qadariyah yang paling ekstrim, yaitu kelompok Qadariyah yang mengingkari ilmunya Allah. Ya, kalau mau catat, kelompok Qadariyah ada 2, yang ekstrim dan yang moderat. Yang ekstrim ini sepakat ulama mengatakan mereka kafir keluar dari Islam. Sebagaimana yang diucapkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Muslim di awal sahihnya sebelum hadis Jibril. Ya, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika mendengar curhatan dari 2 orang, Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, tentang kelompok yang yatakaffarunal ilma. Ya, kelompok ini, kelompok Qadariyah waktu itu rajin belajar ilmu. Ya, ahlul bidah itu juga luar biasa rajin belajar ilmu agama. Meskipun sesat menyesatkan. Makanya ahlus sunnah jangan pernah kalah dalam apa? Semangat belajar ilmu agama. Mereka semangat menyebarkan syubhat, kita semangat menyebarkan al-huda, ya. Kita semangat membantah asyubuhat. Namun sama sekali lagi mereka luar biasa juga semangatnya belajar ilmu agama. Kata Humaid bin Abdurrahman al-Himyari dan juga tadi Yahya bin Ya'mar, mereka kelompok Qadariyah yatakaffarunal ilma, rajin belajar ilmu agama. Namun mereka punya ajaran sesat annal amra unfun atau unufun. Mereka mengatakan bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Ini yang diyakini oleh kelompok Al-Qadariyah Al-Ghulat yang ekstrim. Dari sinilah Abdullah bin Umar mengatakan, "Fa idza laqitumuhum fa akhbiru anni bari'un minhum wa hum bura'un minni." Kalau kalian bertemu dengan mereka, sampaikan, aku Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Fawaladi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Lau anna ahadahum anfaqa misla uhdin dahaban, ma qabilallah hatta yu'mina bil qadar. Seandainya salah seorang dari mereka menginfakkan 1 gunung Uhud emas, tidak akan Allah terima sampai dia beriman kepada takdir. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, ini bentuk tasrih dari Abdullah bin Umar tentang kekafiran kelompok Al-Qadariyah. Ini sekali lagi yang dikafirkan yang mana? Al-Ghulat, kelompok Qadariyah yang ekstrim, yang
apa? Mengingkari ilmunya Allah. Dan ini pula yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, naziru al-qadariyah bil ilmi fa in akaru khusimu wa in ankaru kafaru. Kalau kalian berdebat, ini terutama ditujukan kepada para ulama yang berdebat dengan kelompok qadariyah, debatlah mereka tentang masalah ilmunya Allah. Kalau mereka meyakini ilmunya Allah, mereka kalah. Tapi kalau mereka mengingkari ilmunya Allah, mereka kafir. Ini kelompok al-qadariyah yang ekstrem, yang al-ghulat. Adapun yang kedua, yang moderat, tapi tetap sesat. Meskipun nggak sampai derajat apa? Kafir. Yaitu yang dibahas oleh Imam Abi Thawr di sini. Siapa mereka? Yaitu yang mengingkari Allah menciptakan perbuatan hamba. Mereka mengingkari Allah yang menciptakan perbuatan hamba. Dan bahwasanya pelaku maksiat tidak ditakdirkan oleh Allah. Padahal jelas hadisnya, wa antu mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Apapun yang terjadi di atas muka bumi ini, yang jelek maupun yang baik, semuanya dengan takdir Allah. Meskipun Allah tidak ridha dengan kejelekan, tidak ridha dengan kekafiran, tidak ridha dengan kebid'ahan, kemaksiatan. Meskipun Allah takdirkan kaunan secara iradah apa? Kauniyah. Ya, sudah pernah kita sampaikan iradah kauniyah, iradah apa? Asyariyah. Paham dong? Saya ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kalau yang ikut kajian kita, kitab Mu'taqad Ahli Sunnah atau Ijma' Salafil I'tiqad oleh Imam Harb Al-Kirmani, sudah beliau bantah statement orang-orang kelompok Qadariyah ini yang mengatakan perbuatan jelek itu tidak ditakdirkan oleh Allah, bukan ciptaan Allah. Ini dalil secara logika juga. Kata beliau, kalau kalian mengatakan perbuatan jelek seperti zina misalnya itu bukan ciptaan Allah, bukan ditakdirkan oleh Allah. Kemudian ketika ada perempuan yang berzina, lalu dia hamil dan melahirkan anak dari perzinahan, maka siapa yang menciptakan anak itu, anak zina itu? Berani mengatakan selain Allah? Ini sekali lagi bantah secara al-aql, bahwasanya semua ini adalah ciptaan Allah. Allah khaliqu kulli syai'. Ya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Namun ingat tadi, Allah punya kehendak syariah dan kehendak apa? Kauniyah. Tidak semua yang Allah takdirkan berarti Allah cintai. Ya, Allah takdirkan manusia kufur, syirik, berbuat bid'ah. Ya, ini semuanya ada hikmah di baliknya. Wa syarru laisa ilaih, dan kejelekan tidak disandarkan kepada Allah dikarenakan tidak ada kejelekan yang murni 100%, pasti di baliknya ada apa? Hikmah, ada kebaikan di belakangnya. Adanya orang kafir yang Allah ciptakan karena di baliknya ada hikmah, adanya jihad di jalan Allah. Adanya al-bara terhadap orang kafir, itu ladang pahala. Membantah orang kafir, ladang pahala. Berjihad melawan orang kafir, ladang pahala. Ya, sekali lagi, banyak hikmah di balik iradah kauniyah tersebut yang tidak Allah cintai, namun tetap terjadi. Karena sekali lagi, Allah Al-Hakim tidak menciptakan kecuali ada hikmahnya. Baik, kemudian kata Imam Abi Thawr yang terakhir di sini, fahaula'i qadariyah la yusalla khalfahum. Ini wallahu taala alam min babi zajr wal hajr. Ya, secara asal kelompok sesat alil bid'ah wajib dihajar, yaitu tidak duduk di majelisnya sama sekali, tidak ngajak ngobrol, tidak menjawab salam mereka. Ya, illa li maslahah,
kecuali kalau ada kemaslahatan di baliknya atau kita khawatir madarat dari mereka. Ini beda lagi. Ya, namun secara asal ini hukum asal muamalah dengan al-bid'ah la yusalla khalfahum. Namun seandainya ya kita salat di belakang mereka tetap sah. Ya, sebagaimana dalam riwayat para ulama salaf, dan ini sudah kita kaji di kitab apa? Kitab apa? Mu'amatul Hukam fi Dhul Kitab wa Sunnah. Nah, ini untuk ngetes. Ya, biasanya kajian online banyak yang ngantuk mungkin. Baik. Sebutkan 3 riwayat salaf yang membolehkan salat di belakang alil bid'ah. Kelas 12 dulu. Nah, ini kajian kitab Mu'amatul Hukam. Tesnya sekarang. Sebetulnya mau selesai harus dikasih ujian sebetulnya. Baik, sebutkan 3 riwayat salaf yang membolehkan salat di belakang alil bid'ah. Baik, yang pertama Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, ketika beliau didatangi oleh seseorang bahwasanya yang mengimami mereka imamul fitnah. Ya, maka kata Utsman bin Affan, "Shalli ma'ahum," salatlah bersama mereka. Ya, as-shalah ahsanu ma ya'maluhun nas, fa idza ahsanu fa ahsin ma'ahum, wa idza asa'u fashtarin isa'atahum. Sekali lagi, Utsman bin Affan yang merupakan khulafa rasyidin membolehkan salat di belakang imamul fitnah dari kelompok al-Khawarij, pengikutnya Abdullah bin Sabah. Demikian pula Abdullah bin Umar, Anas bin Malik salat di belakang Khawarij. Ya, ini menunjukkan sekali lagi yang benar secara hukum asal boleh sah salat di belakang alil bid'ah, ya, terutama yang tadi bid'ahnya tidak mengkafirkan. Paham dong? Ya, adapun ini wallahu alam la yusalla khalfahum min babi al-hajar. Demikian pula wala yu'at maridhum min babil hajar. Yang sakit tidak boleh dijenguk. Wala tushhad janaizuhum. Tidak boleh mengiringi jenazah mereka. Ini bagi tokoh masyarakat, bagi ya ahlul ilmi, tidak mensolati mereka. Tapi bagi orang-orang awam silahkan mensolati jenazah mereka. Hukumnya tetap fardu al-kifayah. Ya, cuma min babil hajar, alil bid'ah kalau mati tidak disolati oleh tokoh-tokoh terutama ulama atau dai ahli sunnah. Tidak boleh juga mengucapkan bela sungkawa atau berduka cita. Seperti yang dilakukan oleh sebagian dai-dai ahlul fitnah, ahlul syubhah sekarang. Ngakunya salafi, kalau ada dai ahlul bidah yang mati mengucapkan bela sungkawa, duka cita di medsos. Naudzubillah min hadzal laisa min hadi salaf. Tidak ada salaf yang apa? Berduka cita ketika meninggalnya ahli bidah. Yang ada sebaliknya bersuka cita. Ya, maka hati dengan dai-dai ustaz-ustaz ahli asyubhah. Nah, kemudian wa istatabu min hadil maqalah. Ya, mereka dimintai tobat terutama oleh penguasa. Ya, ahli bidah ini hukuman dari penguasa, bisa dihukum mati mereka. Fa in tabu wa ila dribat a'naquhum. Ya, kalau mereka tobat, alhamdulillah. Kalau tidak mau tobat, duribat a'naquhum. Sekali lagi, ini haknya penguasa kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala. Baik, ada yang mau ditanyakan? Apa hukum mengucapkan sholawat kepada Nabi saat melihat sesuatu yang kita impikan seperti mobil atau motor impian? Allah, kita tidak tahu dalilnya. Yang tahu tolong sampaikan kepada kita. Kalau ada orang yang onani sebelum sahur, apakah dia batal puasanya? Tidak, namun dia berdosa. Ya, onani membatalkan puasa. Ya, namun ini kan sebelum orangnya puasa. Namun ini sekali lagi perbuatan dosa. Naudzubillah min dzalik. Apa hukum mengatakan orang sebagai khawarij karena dia tidak mentaati pemimpin? Ini sudah kita pernah sampaikan
kalau dia meyakini tidak wajib taat kepada pemimpin, ya, dalam hal yang ma'ruf, maka ini pengikut kelompok Al-Khawarij. Namun kalau dia meyakini wajib mentaati pemimpin, cuma karena hawa nafsu, seperti yang sudah kita sampaikan, lampu merah diterobos, alasannya apa? Biar cepat nyampe dan seterusnya, karena kesusu tergesa-gesa. Meskipun dalam hati kecilnya dia mengatakan apa? Dia salah. Maka dia pelaku maksiat. Ya, maka sekali lagi ada tafsir. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi? Ada pertanyaan, ma tafsir min qaulihi azza wa jalla fi suratin nisa, ma asabaka min hasatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apa yang menimpamu dari kebaikan itu dari Allah, dan apa yang menimpamu dari kejelekan dari dirimu sendiri. Sekali lagi, kalau mau ditambahkan ayatnya, kul kullu min indillah, semua dari Allah. Cuma kejelekan, musibah, itu sebabnya dari diri kita sendiri. Itu maksud daripada ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik, ay bisa babik. Ya, ini sama dengan firman Allah yang lain, ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Musibah dari Allah, cuma ada sebabnya. Ini sebabnya min nafsika. Ya, demikian pula dalam firman Allah yang lain, dhaharal fasadu fil bari wal bari ma kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Ya, musibah itu sebabnya dari manusia, dari dosa-dosa mereka, meskipun semuanya ditakdirkan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham tuh? Itu maksud daripada ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik ay bisababik. Ya, nanti lihat dalam tafsir para ulama, itu yang pernah kita baca dan kita pahami dari tafsir ulama, fa min nafsik ay bisababik. Wallahu taala alam. Baik, apabila kakek kita termasuk alil bid'ah, apakah kita boleh mensolati jenazahnya? Ya, seperti yang kita sampaikan tadi, inti tokoh masyarakat bukan. Ya, inti orang yang terpandang bukan. Ya, kalau orang biasa awam, ya sekali lagi secara hukum asal, tetap kalau sebagai muslim, kalau meninggal dunia, siapapun dia, hukum mensolatinya fardu al-kifayah. Namun kalau Anda misalnya orang yang terpandang tokoh masyarakat, ulama, ya, ahlus sunnah, maka secara asal tadi harus hajar kepada ahli al-bidah, meskipun karib kerabat. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu walau kana abau au abanahum au ikhwa. Nah, tetap harus ada al-bara' kepada ahli syirik, ahli bidah, meskipun karib kerabat sendiri. Cuma kalau orang biasa, sekali lagi, mensolati jenazah mereka tetap hukumnya fardu al-kifayah. Wallahu ta'ala alam. Baik, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.